Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JK 200. Nama saya Muhammad Koril Huda dengan NPM 06990. Nama saya Karisma Ilham Nusantara dengan NPM 07010. Saya Nuril, NPM 06930. Ya, di sini saya akan mengkonfigurasi mesin VirtualBox-nya untuk menginstal server dan klien. Di sini kita akan pilih tombol new, lalu masukkan nama device-nya. Kita pakai NPM 06930. Di sini sama server. Lalu untuk tipenya OS kita pilih Linux dan versionnya Ubuntu 64 bit. Oke. Lalu di sini kita akan memilih kapasitas RAM. RAM-nya itu sebesar berapa? Kita pakai 2 GB bisa. Lalu kita akan cari tombol create dan langsung di next saja ini. Kita pilih dynamic allocated, kita next. Untuk file location-nya, size-nya 10 GB sudah cukup sih. Ya. Di sini kita akan ke tombol setting. Lalu ke storage. Ya, di sini ada control IDE yang empty, kita klik. Terus di sebelah kanan kita cari Ubuntu-nya. Ya, Ubuntu ada di sini. Kita cari. Oke, lalu ke network. Untuk server, dia kan butuh koneksi internet untuk server ini. Harus pakai adapter NAT dan satu lagi kita pakai advance-nya host only adapter untuk menghubungkan antara virtual dan virtualnya. Lalu advance untuk Prometheus modenya kita pakai allow all. Oke, lalu oke. Di sini kalau Anda tidak ada host only, di klik file, lalu tekan di host network manager. Ya, di sini lalu tekan create. Dan untuk enable servernya itu jangan diaktifkan. Lalu pilih apply. Dan kita akan create juga untuk yang klien satunya. Ya, NPM-nya sama 06930. Lalu klien 1. Untuk type-nya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Oke, lalu next. Untuk RAM-nya kita kasih 2 GB aja bisa. Lalu hard disk kita pilih yang create a virtual hard disk now. Lalu hard disk file tipenya kita pakai yang FDI. Ya, untuk storage on physical hard disk kita kasih yang dynamical allocated. Lalu untuk besarnya hard disknya itu 10 GB sudah cukup. Lalu di sini kita akan ke menu setting. Habis ke menu setting, ke menu storage dan ada control IDE yang empty, kita klik. Lalu yang optical drive kita klik juga untuk mencari Ubuntu-nya. Sudah, oke. Lalu selanjutnya di network. Ya, untuk yang klien ini dia tidak perlu koneksi internet. Jadi dia hanya perlu untuk menghubungkan antara virtual sama virtual atau klien sama server gitu aja. Kita pakai yang host only adapter saja. Lalu advance-nya, permission-nya low all. Oke. Baik, di sini saya akan
mempraktekkan untuk penginstalan server Ubuntu di VirtualBox. Yang sebelumnya sudah disetting oleh teman saya, jadi saya akan melanjutkan langsung start saja. Oke, start. Oke, di sini ada dua pilihan, try Ubuntu dan install Ubuntu, dan pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja dan selanjutnya kita pilih install Ubuntu. Ini ada yang disediakan oleh Ubuntu untuk fitur-fitur. Kita abaikan saja, langsung kita continue. Nah, selanjutnya kita pilih something else. Dan selanjutnya kita pilih new partition table, continue. Nah, ini pilih free space, klik tombol plus, selanjutnya kita pilih 2000 saja, logical, dan kita pilih swap area, kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita pilih free space lagi, klik tombol plus, kita bikin rootnya, kita pilih primary, dan selanjutnya kita pilih root atau garis miring ya, ini bacanya root, kita OK. Selanjutnya kita pilih SDA2 XT4, kemudian klik install now, continue. Kita pilih Jakarta, soalnya kita berada di wilayah Indonesia bagian barat. Sini kita continue. Ini pilihan keyboardnya, kita pilih English, kita continue lagi. Ini untuk penamaan, username-nya kita kasih JK200. Server. Terus passwordnya JK200. Oke, kita continue. Kita tunggu sampai proses restart.
Baik, untuk penginstalan sudah selesai, kita restart aja. Kita enter lagi. Ini penjelasannya. Jika teman-teman biasanya menginstal pakai flash disk, ini kita setelah penginstalan kita lepas ya. Untuk pelepasan di VirtualBox ini kita tinggal enter aja. Oke, sudah masuk. Kita masukkan password yang tadi kita kasih jika 200. Baik, penginstalan Ubuntu server sudah selesai. Untuk penginstalan Ubuntu kliennya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya bagian untuk menginstal klien, dan sebelumnya sudah disediakan di VirtualBox. Yang nyeting VirtualBox adalah saudara Irul dan yang menginstal server adalah saudara Nuril. Kita langsung saja klik klien, kemudian mulai. Kita tunggu prosesnya untuk masuk ke layout Ubuntu. Setelah muncul tampilan install as super user, welcome. Di sini option yang sebelah kiri adalah bahasa untuk penginstalan kita. Saya pilih untuk bahasa Inggris karena saya tahunya bahasa Inggris. Dan pada menu try Ubuntu ini adalah kita mencoba Ubuntu. Untuk install Ubuntu ini adalah penginstalan Ubuntu secara permanen di VirtualBox ataupun di laptop kalian masing-masing. Kita klik install Ubuntu. Kemudian muncul preparing to install Ubuntu. Sebelum menginstal Ubuntu ini ada saran untuk download update while installing sebelum install Ubuntu, dan checklistnya ini ada lagi untuk install pihak ketiga software. Ini kita next aja, continue, klik. Di sini pilihan option hapus disk dan install Ubuntu ini sangat berbahaya jika kita sebelumnya sudah mempunyai disk yang sudah terinstall. Seperti kita punya Windows, maka disknya akan terhapus semuanya. Lebih baik kita pilih yang something else. Kita pilih something else, kemudian kita klik continue. Di sini free space disk menandakan sejumlah 10 GB. Untuk menambahkannya kita harus memerlukan swap sebesar 2 GB. Kita klik tambah sini, lalu tekan size-nya 2 GB. Kita klik use as swap area, lalu klik OK. Kita tambahkan lagi di free space, klik free space dulu, lalu klik tombol tambah. Sisanya ini kita gunakan untuk rootnya. Jadi kita klik yang slash ini adalah rootnya, lalu klik OK. Kemudian klik install now. Continue. Di mana kamu
berada. Di sini kita berada di lokasi waktu Indonesia bagian barat, yaitu di sini optionnya di Jakarta. Kita klik continue. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih yang English. Klik continue. Untuk penamaannya saya beri nama sesuai dengan nama kelompok saya, yaitu JK200. Passwordnya kita masukkan, dan di sini ada option login automatical dan require my password to login. Kalau kita klik pilih yang login in automatical, pas kita masuk kita tidak perlu untuk memasukkan password. Jika kita klik yang require my password, ketika kita login kita harus masukkan passwordnya. Kita pilih yang require aja, lebih secure. Kemudian klik continue. Sudah ya, bentar saya. Ya, ini sudah keluar. Ya, udah keluar Ya, ini sudah keluar tampilan installation complete. Kita disuruh untuk restart sekarang. Kita klik restart now. Kita tunggu proses restartnya. Ini kita tekan enter. Ya, ini sudah masuk pada tampilan Ubuntu-nya. Kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Kita ketikkan passwordnya yang kita buat ya tadi. Kita tunggu proses loadingnya. Ini kita berhasil masuk di Ubuntu yang sudah kita install tadi. Ini adalah tampilannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai penginstalan klien. Oke, baik, kita lanjut soal praktikum nomor 2, konfigurasi DHCP dan DHCP Fixed IP pada server. Lalu untuk klien 1 menerima IP dari DHCP Fixed IP dan klien 2 menerima IP dari DHCP, di mana klien 2 merupakan laptop kalian sendiri. Gunakan dua IP yang berbeda dan buktikan bahwa server telah melakukan konfigurasi dan semua klien telah mendapat IP yang sesuai. Baik, ini sudah saya siapkan untuk di virtualnya, servernya. Yang pertama-tama kita setting dulu IP-nya, masuk ke root, perintah sudo min i. Kemudian kita setting IP-nya nano etc. Di sini saya sudah menyiapkan untuk IP-nya. Ini saya sesuaikan dengan modul 1 IP-nya. Tugas saya kelas B, ini saya menggunakan 167.48.0. 0 itu untuk address-nya atau network ini.
Untuk IP-nya, server ini saya buat satu hostnya, kemudian netmasknya karena /20 yaitu 255.255.240.0. Kemudian kita save. Lanjut kita ke ISC DHCP server. Nah, ketikkan nano etc default ISC DHCP server. Tidak ada, kita keluar, ketika nano etc /default /isc dhcp server, yang mana ini sudah setting. Langsung ke dhcp config nya /dhcp dhcpd.conf. Yang untuk autoritatif kita hapus pagarnya. Autoritatif kita cari ini sebelumnya ada pagarnya gini sebelumnya. Ini kita hapus, kemudian kita ketikkan subnetnya. Ini sudah saya ketikkan 167.48.0.1. ini subnetnya, subnet servernya, masknya 255.255.240. Untuk range-nya saya beri range-nya hostnya 2 sampai 6 dan default list-nya 600, max list-nya 7.200. Kemudian kita simpan, dan selanjutnya kita cek IP yang kita buat di servernya, config 167.40.0.8.1. Kemudian kita restart untuk DHCP servernya, ketikkan /etc.init.d /isc min dhcp server restart. Kemudian kita buka ke laptop kita untuk nyeting klien 2 nya. Ini nyeting klien DHCP nya dulu. Terminal, kita setting interface nya dulu. Kita masuk ke root sudo min i, jangan lupa. Nano, kita lihat dulu, kita langsung ke nano etc /network /interface pakai S.
untuk kita kan, sedangkan kita kan pakai VBODNet itu virtual. Ini namanya VBODNet 0. interface-nya kita setting VBODNet 0 inet DHCP. Karena apa? Kita meminta DHCP dari servernya, jadi kita nyetingnya inet DHCP. Nanti kita diberi IP otomatis oleh servernya. Ini kita simpan, kemudian kita klikkan etc /init.d/networking restart. Ini file biasanya di restart dulu. Selanjutnya kita cek setelah kita restart, karena tadi error, kita restart langsung di PC-nya. Kita masuk kita cek IP-nya apakah sudah dapat atau belum. If config binel, nah kita sudah dapat DHCP-nya 167.40.0.2. Ini sudah mendapat DHCP-nya. Sekian, saya lanjut untuk yang DHCP fix-nya. Kita ketikkan perintah nano etc/dhcp/dhcpd.conf. kita atur di sini, kita ketikkan host client client 1, hardware Ethernet, di sini hardware Ethernetnya itu dari klien 1 yang di VirtualBox. Cara melihatnya, kita buka terminal, lalu ketikkan if config. Ini merupakan hardwarenya. Kalau di Windows itu namanya MAC address, kalau di sini hardware di Ubuntu. Kita paste kan, kita copy ulang, kita pastekan di sini, atau kita ketik aja, kita ketik manual. Tidak bisa dipaste di sini, jadi kita tuliskan 080027bb0d4d. Ini untuk hardware Ethernetnya. Kemudian kita fix address, kita beri IP address menggunakan IP-nya yang saya buat 521.167.46
0.15, kemudian tutup kurung, kemudian jangan lupa kita simpan, Ctrl X, kemudian Y, enter, lalu kita restart servernya. Kita restart dengan perintah. Sebelum kita restart, kita cek, kita restart etc. udah ganti apa belum? Mungkin kita cek dulu. If config masih tetap satu ini, lalu kita restart yang di server dengan perintah /etc init.id isc dhcp /server restart. Berhasil di restart. Kemudian kita setting di KN1 ini, kita masuk dulu ke interface-nya dengan perintah nano etc /network /interface. Lalu kita cek dulu internetnya env0s3, ketikkan auto env0s3, apakah benar env0s3, kemudian ifis env0s3 init dhcp, enter, lalu kita simpan. Kemudian kita restart service network client dengan perintah /etc/init.id.d/networking restart. Di restart, kemudian kita cek IP-nya. If config, ya, ini IP fix-nya sudah berhasil. Di sini 167.46.015. Ini sudah sama-sama ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mengerjakan modul 2
yang soalnya nomor 2 ini konfigurasikan DHCP dan DHCP fixed IP pada server. Lalu untuk klien 1 menerima IP dari DHCP fixed dan klien 2 menerima IP dari DHCP, di mana klien 2 merupakan laptop kalian sendiri dan gunakan 2 IP yang berbeda, dan buktikan bahwa server telah melakukan konfigurasi dan semua klien telah mendapatkan IP yang sesuai. Ya, di sini saya akan membuka server dulu ya, lalu kita buka yang terminal, lalu kita masuk ke mode root-nya, sudo min i gini. Lalu sebenarnya kita harus menginstal ISC DHCP servernya dulu. Berhubung saya sudah menginstal, saya nggak akan menginstal lagi, tapi saya akan menunjukkan caranya, bagaimana cara menginstal ISC DHCP server itu. Begini caranya: apt get install ISC DHCP server, ya seperti gini untuk menginstalnya ya. Lalu kita akan menyeting IP dari servernya dulu ya, dengan cara gini, nano etc network interface. Nah, di sini sebentar saya lupa, kita kalau mau menyeting IP-nya kita lihat dulu interface-nya ya, namanya apa. Kita akan lihat interface-nya gini dengan cara if config ya, yang kita setting nanti yang ini env0s8. Kita akan config, caranya gini, auto env0s8 ifs env0s8 lalu inet static gini ya. Lalu kita akan kasih IP-nya kita kasih jangan gini, address. Lalu IP-nya kita pakai yang kelas A yang saya sudah kerjakan pada modul 1, nomor 2 dan 3 gitu. Jadi 36.0.0.1 ya, servernya .1 ya. Lalu kita kasih netmasknya. Netmasknya kan tadi 2/24, jadi 255.0. Lalu networknya itu yang tadi ya, yang pas ada pada tabel itu yang paling atas, network atau subnet itu ya tadi. Jadi 36.0.0.0. Oke. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X, lalu tekan Y, lalu enter. Oke. Setelah itu kita akan setting di ISC DHCP servernya ya, seperti gini cara settingnya ya. Nano etc default ISC DHCP server. Ya, di sini ya kita akan settingnya di sini untuk DHCP-nya. Namanya sama untuk interface-nya env0s8. Lalu Ctrl X, Y. Oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya ya. Untuk mengkonfigurasi DHCP-nya itu menggunakan nano etc DHCP
dhcpd.conf gini ya. Kita akan mengaktifkan dulu ya perintah autoritatif dengan cara menghapus yang tanda pagar ya. Kita hapus, lalu kita akan membuat DHCP nya dengan cara gini. Saya akan di sini ya. Jadi subnetnya itu berapa? Subnetnya kan 36.0.0.0 ya. Terus netmasknya kan tadi /24 ya, 255.255.0. Nah, di sini lalu kasih dia IP-nya nanti dikasih berapa sampai berapa. Jadi caranya ring, lalu IP-nya berapa? 36.0.0. Jadi kan server tadi IP-nya 1 ya. Di sini kita mulainya 2. Lalu sampai ke berapa? 36.0.0. Dia kita batasi sampai 10 gitu aja ya. Batasi sampai 10. Oke. Lalu kita kasih default less than 600 ya. Lalu habis itu kita kasih max less-nya max less time to 7200. Lalu kita kurung ya, kurung penutup. Setelah itu kita Ctrl X lalu tekan Y. Setelah itu kita akan restart servernya ini ya, dengan cara etc init.d terus isc dhcp server restart. Oke, ini sudah di restart. Lalu kita akan buka terminal yang klien kedua ya, yang dapat DHCP nya. Di sini kita akan masuk ke rootnya dulu ya, sudo min I ini ya. Lalu kita cari dulu untuk interface-nya, interface namanya apa. Jadi if config ya, nanti yang kita kasih itu ini ya, vbox net 0. Jadi caranya gini, nano etc network interfaces ya. Di sini sudah ya, sudah saya kasih untuk DHCP nya. Jadi interface-nya namanya vbox net 0, terus ifis vbox net 0 init DHCP. Oke. Lalu kita akan restart untuk interface-nya dengan cara gini, etc init.d networking restart.
Lalu kita coba fconfig ya. Oh, di sini masih ada ya. Kita akan cari dulu. Ini kenapa kok masih belum? Di sini kita cari di settingannya dulu ya, virtual. Kita kasih IP-nya ganti dulu, dia 36.0.0.20 gini aja ya. Coba ganti gini. Enam titik 0.0.20 ya. Jadi di sini kita akan coba lagi untuk restartnya lagi. Ya, lalu coba fconfig. Dia masih kosong ya, masih kosong. Jadi kita coba lagi di interface-nya ini ya. Kita atau gini aja, kita if done vbox net no. Lalu kita aktifkan lagi. Ya, lalu kita lihat, oh masih tetap sama ya. Coba untuk kita restart lagi. Lalu kita config. Dia tetap nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Kita lihat dulu untuk jaringannya, apakah benar-benar sudah bisa ya. Ini udah ada untuk 08D di sini. 08D itu interface-nya yang apa? 08D di sini tuh sebenarnya sih bisa. Coba kita restart lagi. Lalu yang ini kita restart. Coba pakai ini. Box net no. Ininya sih sudah sih. Coba config. Oh, kita akan apa ya, coba untuk mematikan dulu untuk
interface-nya itu VBox 0. Lalu kita aktifkan lagi. Coba kita akan tunggu. Sini sebenarnya sih kita tunggu saja dulu ya, karena pertama itu IP-nya ini, dan di sini kita ganti dulu. Untuk yang di sini ganti ininya, kita pakai ini dulu, dan di sini kita akan menunggu apakah sudah selesai atau belum. Coba gini aja, kita hapus konfigurasinya ya, hapus konfigurasinya. Kita hapus dulu. Lalu kita restart ya. Lalu kita akan aktifkan lagi net 0 VBox net 0 net DHCP. Oke, lalu save. Kita akan coba restart. Kita tunggu saja restartnya. Coba if config. Di sini sama, nggak bisa ya. Pasti ada kesalahan. Kesalahannya coba kita lihat di sini. Coba kita akan menggunakan service DHCP restart. Oh, tidak ada ya. Coba dengan kita akan coba dulu ya, untuk satu persatu kita cek. Di sininya, oh di sininya masih belum ya, jadi ada yang belum ini. Nano etc network interface. Ya, di sini sebenarnya sih sudah. Kita cek dulu ya. Yang
Yang ini kita auto, namanya ENP0S8, ENP0S8, init static, ya benar. Lalu address, ya, networknya juga sama, netmax network. Sudah sih, ininya benar, tapi kenapa kok nggak mau? Kita coba ini dulu. Networknya saya restart ya. Di sini ya, lalu kita coba if config di sini. Ya, di sini sudah ada sih. Sini sudah ada muncul. Lalu kita coba restart untuk DHCP-nya. Lalu di sini kita coba restartnya. Lalu tekan if config. Ya, di sini sudah. Ternyata tadi kita belum merestart yang itu ya, network interface-nya ya. Harus direstart dulu biar server mendapatkan alamat IP itu. Lalu kita akan mencoba untuk menyeting yang client, tapi pertama kita akan masuk dulu ke ini ya, di DHCP. Kita akan di sini kita kasih host client 1 ya, client 1. Lalu hardware-nya di sini kita kalau mencari itu ya, hardware Ethernetnya, kita masuk dulu ke kliennya, lalu masuk ke terminal, lalu if config. Ya, di sini hardware-nya ya, kita ketikkan saja di sini sini kita cari di sini. Nggak bisa ya, di sini ya, kita ketikkan 08 00 27 53 7C. Ya. Habis itu kita kasih ngefixnya IP ya. Jadi untuk ngefixnya gini, fixed address kita kasih 36.0.0. kita kasih berapa enaknya, mungkin 8, nggak masalah.
fun, dan jangan lupa ini dikasih titik koma ya. Lalu kita save, kita restart lagi untuk DHCP nya ya. Di sini kita coba untuk merestart networknya, jadi etc init /networking restart. Di sini masukkan dulu, saya belum masuk ke user root, jadi saya masuk dulu ya ke user root. Config ya. Sebenarnya di sini tuh harusnya ya, harusnya di sini itu 8, tapi kenapa kok dia masih itu ya 3. Coba kita lihat lagi untuk networknya, apakah sebenarnya dia itu sudah atau belum. Di sini kita cari dulu host client hardware Ethernet, sudah ya. Fixed address di sini kita coba nano etc network ya. Di sini kita kasih gini aja, tuh belum dikasih ya, soalnya tadi dia itu sebentar. Dia itu kita belum tahu ya, dia ENP ini ya, interface-nya namanya interface ini 3, ENP 3. Jadi di sini tulis ENP 0S3 IFACE ENP 0S3 inet DHCP ya. Lalu coba kita akan restart lagi. Cara merestart gini, etc init tadi network restart ya. Lalu kita if on ya. Di sini sudah 8 ya. Lalu di sini fixnya sudah 8, saya setting 8. Di sini dia sudah 8. Oke, sekian.